Iya. Sebelum kita akan mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita satukan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang nyata dalam setiap kami Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Roh-Mu mengalir dalam gereja ini Bapa. Sekarang kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Dan kami percaya Roh-Mu ada di sini bagi setiap kami. Oh, kami bersyukur. Oh, kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan. Hadir-Mu di hidup kami Yesus. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus di hidup kami Tuhan, di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan
Sudah bekerja bagi setiap kami, Yesus.
kasih Tuhan untuk roh-Mu, untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Yesus. Sekarang kami mau menaikkan pujian kami mau menari, melompat bagi-Mu Yesus. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar Tuhan. Biarlah semua memuji-Mu. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Senang jiwamu bernyanyi karena roh-Mu Yesus. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi karena roh-Mu ada dalamku.
untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, dan beratap dengan tarian. Kuatkan sekarang dalam pujian, walau tiada yang ingin ku akan berharap. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah nama-Nya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya. Saya mulai tangan terangkat. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku milih untuk bernyanyi. Kami buang keluh kesah kami Tuhan, ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti ratap dengan apa? Ganti ratap dengan tarian. Yes Jesus. Aku akan sekarang korban pujian, walau bukannya bahasa yang Tuhan. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah nama-Nya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus apa? Mari sama-sama ikuti gerakan kami. Dengan tangan beratnya. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah nama-Nya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong sejati. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah. Puji siapa? Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong. Tetap berharap dan bersyukur, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, coba hati persembahan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan karena Engkau telah memberikan persembahan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini.
Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di
siap terima mujizat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kita kuasanya sangat besar. Biar Roh itu bangkit, kuasanya bangkit, dan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kuasa di dalam kami. Kami percaya urapan-Mu ada pada kami. Roh-Mu ada di dalam kami. Jika kami dengan iman percaya, maka kuasa itu bekerja secara luar biasa. Tidak ada batasan, tidak ada halangan yang mampu membatasi kuasa-Mu. Apa saja yang kami doakan dan percaya, sesuai kehendak-Mu, pasti terjadi. Urapi kami semua, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biar firman-Mu mengajar kami untuk berjalan dipimpin oleh Roh. Di hari-hari yang akhir ini, kami semakin mengandalkan Tuhan. Karena tanpa-Mu, kami tidak akan survive. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom. Siapa yang berlibur? Atau semua di Jakarta? Kalau saya, kelompok yang di Jakarta saja. Kalau setiap ada liburan, hari besar, saya selalu stay in town. Karena saya orang yang introvert, saya nggak suka keramaian, saya nggak suka trombolan, saya nggak suka yang mahal, ya kan? Jadi kalau pas liburan ini semua mahal, semua trombolan, ya lebih baik menikmati Jakarta. But anyway, saya harap liburan saudara semuanya diberkati Tuhan, amin. Dan kita siap untuk gaspol lagi ke depan bersama dengan Tuhan, dengan dipimpin oleh Roh. Kita lihat hari-hari ini tidak semakin baik, ya kan? Ekonomi tidak menjanjikan. Bahkan negara dengan ekonomi salah satu yang terkuat di China mengalami keguncangan dan mulai masuk dalam resesi. Tadi kita baca berita Israel dengan Iran mulai perang, ya kan? Dan harga emas melanjung tinggi. Kalau kita baca terus di dalam berita dan apa yang terjadi di dunia, kita bisa senewen. Ya kan, nggak ada habisnya, kita bisa stres. Nanti kita mau usaha, kita pikir, waduh gimana ya, nanti gagal, nanti nggak ada customer, nanti daya beli turun dan seterusnya. Nggak apa-apa, kita perlu belajar itu untuk supaya lebih berhati-hati. Tapi yang lebih penting daripada semua itu, kita belajar apa maunya Tuhan, amin. Kalau kita tidak belajar apa maunya Tuhan, kita tidak bisa dipimpin. Kita tidak bisa hidup dipimpin oleh Roh kalau kita tidak mengenal Roh itu. Dan Roh itu, Roh Kudus dan firman adalah satu. Untuk mengenal sifat dan karakter daripada Roh, kita harus bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan iman saudara, maka Roh itu akan memimpin kita dari hari ke hari. Bagaimana orang yang hidup dipimpin oleh Roh? Kalau saudara baca di Galatia 5, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, itu tandanya satu. Bukan bahasa roh. Bukan teriak-teriak, bukan geblak, bukan. Orang yang dipimpin oleh Roh itu hidupnya punya buah roh. Kalau hidupnya punya buah roh artinya tidak lagi punya keinginan yang bertentangan dengan roh. Jadi ada pertentangan dalam hidup kita, dalam iman kita. Yang satu suruh kita berdosa, yang satu suruh kita hidup kudus. Yang satu suruh kita melakukan hal-hal yang menentang kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang bersifat dosa. Tapi yang satunya lagi menjaga kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Menghormati Tuhan dalam damai, dalam sukacita, dalam pengampunan, penguasaan diri. Dan itu terus dalam pertentangan. Dan kita tahu,
Di dalam sejarah, ketika manusia itu melakukan dengan kekuatannya sendiri, manusia itu gagal. Karena manusia gagal, maka Tuhan datang. Tuhan datang untuk menebus saudara dan saya dari kegagalan itu. Untuk menyempurnakan supaya kita tidak gagal. Kalau kita dihakimi dengan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sebaik apapun saudara-saudara pasti gagal. Maka itu tidak ada orang baik masuk surga. Yang ada orang percaya Yesus yang masuk surga. Sebaik apapun kalau engkau tidak percaya Tuhan, engkau tidak bisa diselamatkan karena kebaikanmu. Firman Tuhan jelas katakan seperti kain kotor di hadapan Dia. Semakin orang merasa dirinya baik, percaya saya, biasanya oknum tersebut semakin munafik hidupnya. Semakin kita merasa nggak layak, semakin kita butuh Tuhan, biasanya itu adalah orang-orang yang semakin berusaha ingin bertobat, ingin hidup dipimpin oleh Roh, karena dia merasa tidak mampu tanpa kuasa Roh Tuhan. Maka itu saya ingin bagikan pada siang hari ini tentang iman. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita harus punya iman. Tanpa iman, engkau tidak bisa mengenal Tuhan. Tanpa iman, engkau tidak bisa menerima Roh Kudus. Tanpa iman, engkau tidak bisa hidup dipimpin oleh Roh. Karena setiap hari adalah pilihan. Engkau keluar dari tempat ini, ada pilihan. Mau marah atau mau ngalah. Mau berantem atau mau ngalah. Mungkin gak ada orang lain yang ngajak berantem, mungkin pasanganmu. Ya kan? Ngalah atau diterusin berantem. Aku gak salah kok, dipimpin oleh Roh. Ya kan? Pulang-pulang udah damai-damai, pelayanan, sukacita, tiba-tiba pasanganmu cari gara-gara. Tanpa angin ngungkit-ungkit masalah yang minggu lalu. Karena saya cowok, saya ibaratkan perempuan berarti ya. Pak ingat gak Pak minggu lalu? Kamu masih happy-happy aja ya? Ingat gak minggu lalu? Kenapa Ma? Minggu lalu itu kamu nyakitin banget deh. Sih? Kalau orang dipimpin oleh Roh, harusnya apa? Oh iya Ma, sorry ya. Sekalipun kita lupa nyakitin, apa ya gue ya? Maaf Ma, kalau aku pernah nyakitin kamu. Cium aja. Sekalipun kita tahu, mungkin kita gak nyakitin atau kita lupa atau apa. Ya udah, yang waras ngalah. Jadi kalau saudara mau waras dua-duanya, jangan cari gara-gara. Itu hidup dipimpin oleh Roh. Terus lagi, nanti masuk hari Senin, banyak dari pekerjaan, teman kerja, bos, pegawai, itu akan diuji. Tawaran bisnis, ya shortcut, jalan pintas, atau engkau mau melewati jalan yang benar, semuanya adalah ujian. Kita diuji setiap hari, setiap saat. Kalau engkau tidak mengandalkan Roh Kudus, kau gagal. Kenapa? Kalau engkau tidak mengandalkan Roh Kudus, hitunganmu cuma simple untung atau rugi. Gua ngalah, gua rugi. Gua jujur, gua rugi. Gua rajin, gua rugi. Berapa gajinya? Dia yang gajinya lebih gede, enak-enakan. Ya udah gua pulang aja duluan. Untung, rugi. Kalau orang dipimpin oleh Roh, dia mengandalkan Tuhan, hitungannya bukan untung rugi. Hitungannya mana yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin kau dirugikan. Mungkin kau dikecilkan. Mungkin kau diperlakukan tidak adil. Tapi kalau engkau tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan tidak pernah tidur. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Indah pada waktunya, dia akan membayar semua apa yang kau alami, kerugian-kerugian yang kau alami, dia akan limpahkan, bayarkan berlipat kali ganda. So what faith can do? Apa yang iman dapat kerjakan? Apa yang iman dapat lakukan? Mari kita belajar dulu apa sih iman itu. Hari ini banyak orang mulai diombang-ambingkan imannya. Pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Firman Tuhan sudah tuliskan, masih banyak yang percaya. Kenapa percaya? Bukan dianggap benar, tapi dianggap keren. Kebenaran itu tidak selalu keren, bos. Dan kebenaran itu tidak diukur pakai pusermu.
Iya kan? Kebenaran itu diukur melalui aletheia. Standarnya Tuhan. Kalau Tuhan ngomong begitu ya begitu, jangan dirubah-rubah. Kalau diubah-ubah buat Alkitab baru, buat Bible baru. Bukan terjemahan baru loh ya. Terjemahan baru Bible-nya masih sama, kitabnya ayatnya semua sama. Yang gak suka dirobek aja, makin tipis. Kan enak bacanya kalau tipis. Ibrani 11 ayat 1-3, apa itu iman? Iman adalah kepastian. Kepastian. Iman adalah kepastian. Dari segala sesuatu yang diharapkan. Kepastian dari yang kita harapkan. Coba sampai di sini kalau saudara pikirkan. Kepastian dari yang kita harapkan. Berarti saudara bisa lihat dong. Saudara kepingin lihat dong, ya kan? Kepastian dari yang aku harapkan. Mah, nanti aku kasih kamu hadiah mobil. Pasti. Kita yakin kalau suami kita ngomong itu pasti. Kita berharap dong. Kepastian dari yang kita harapkan. Kita berharap apa? Kita lihat mobil kan? Nah ini uniknya. Iman tidak begitu. Dikatakan kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti itu apalagi bukti? Bukti itu fakta. Fakta harus bisa dipegang, dilihat, dipertanggungjawabkan. Yes? Tapi ini berbeda. Ini ngomong begini, bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Pengharapan, kepastian, bukti, tapi gak dilihat. Masih mau percaya Yesus gak? Dia kepastian. Dia pengharapan. Dia adalah bukti. Tapi dia gak kau lihat. Gak bisa kau pegang. Gak bisa kau salamin, shalom Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita pegang tangannya. Waduh, kita lihat wajahnya bercahaya. Kita gak bisa. Tapi kita masih tetap percaya. Berarti halusinasi ini kita ini semua. Kita ini kumpulan orang-orang yang halusinasi dan sugesti. Makanya waktu kita stres, setan datang. Tuh kan? Mana buktinya? Kamu tuh nyembah siapa sih? Emang kelihatan? Anehnya, setan yang gak kelihatan lebih dipercaya daripada Tuhan yang kelihatan. Termasuk banyak orang Kristen, gak ada di sini. Kalau di Jakarta ini semua orang dipimpin oleh roh, gak ada. Mungkin di gereja lain. Masuk sih Pak? Iya. Masuk kamar gelap, takut setan. Berdosa gak takut Tuhan. Nah itu kan tandanya orang-orang itu lebih percaya setan daripada Tuhan. Saya kalau check-in hotel, saya minta kamar yang paling ujung, yang paling kosong, yang jauh dari keramaian. Kalau bisa lantai yang gak ada orangnya. Karena saya light sleeper, saya gak bisa dengar suara. Apalagi kalau sebelah kamar terus ada anaknya. Kludak. Waduh stres saya. Tapi aneh teman saya ini pendeta. Dia cari lantai yang penuh orangnya. Saya bilang kamu pengkhotbah. Tapi kamu takut. Bukan gitu bro, aku punya pengalaman. Pengalaman apa? Katanya dia tidur, selimutnya ada yang buka. Ya tuh kakimu kali, ada bro, bener bro, itu hotel angker. Gue nginep situ biasa-biasa aja. Terus gimana lu satu hari lu khotbah tentang Tuhan, satu hari lu takut sama setan. Lu harus pilih bro yang mana. You harus pilih takut yang mana. Kalau engkau hormat akan Tuhan, kau pasti gak takut sama setan. Kenapa sih takut sama setan? Mukanya jelek. Siapa bilang? Setan kekinian, keren-keren. Followernya banyak-banyak. Bisa main TikTok, bisa main YouTube. Setan hari ini bukan setan kayak zaman dulu. Yang berdarah-darah, mukanya pucat. Itu setan kurang zat besi. Setan zaman sekarang keren. Ya kan? Makanya kamu gampang ketipu. Karena kamu buat standar sendiri. Ayat 2. Lalu bagaimana? Kita gak sedang sugesti bos.
Kita nggak sedang halusinasi. Orang sugesti sama halusinasi itu sebentar sudah selesai. Dan kalau ada kumpulan yang sugesti dan halusinasi itu cuman kumpulan yang sedikit, terus orang-orang bilang tuh orang-orang gila, terus yang lain nggak mau ngikut-ngikut kan. Tapi yang namanya kekristenan ini bukan sugesti, bukan halusinasi. Karena apa? Diikuti mayoritas orang di dunia. Christianity di Indonesia mungkin minority, but Christianity in the world is majority. Dan sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Tuhan sampai sekarang, kekristenan dicoba dihancurkan, dimatikan, Bible dicoba dibakar, ditenggelamkan kebenarannya. Gak bisa, tetap muncul, makin terang. Seperti rembang tengah hari, kebenaran Tuhan tidak bisa dimatikan. Karena kita sedang tidak halusinasi, karena dia memang ada. Dan dia adalah kebenaran. Kalau dia gak nyata, Christianity gak akan survive sampai sekarang. Atau kalaupun survive, akan menjadi satu kepercayaan yang aneh, yang kontradiktif, yang suka ribut. Tapi enggak. Iman kita menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Makanya kenapa orang selalu bilang, oh pasti dia orang Kristen. Ya enggak. Karena itu trademarknya, kasih. Dan Tuhan adalah kasih. Itu yang disebut ayat 2, tentang iman ini para leluhur telah memberi kesaksian. Jadi orang-orang sebelum kita ini memberi kesaksiannya. Dari kehidupannya, dari perkataannya, dari pengajarannya. Mereka memberikan kesaksian turun-temurun. Sehingga oleh iman, ayat yang ketiga, kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Elohim. Jadi kita lihat alam semesta, iya ya. Dari cerita, dari bukti, dari kesaksian, kita mungkin gak lihat secara nyata, gak ngikut ngalami, tapi kita lihat alam semesta ini, lihat kejadian ini, connected, dan kita percaya adanya sang pencipta itu. Karena manusia gak bisa ciptakan satu order tata sur yang begini indah, begitu luar biasa, begitu lengkap, begitu unik. Gak mungkin cuma gara-gara meteor jedor, terus tiba-tiba ada organisme, terus jadi manusia. Ya kalau jadinya monyet semua mungkin, tapi jadinya indah-indah seperti kita. Keren-keren seperti kita. Bisa main musik, bisa nyanyi. Masa lu percaya itu terjadi karena evolusi? Come on, siapa yang bilang Bible gak logik? Bible is very logic. Justru orang yang gak percaya Bible itu yang gak logik. Nangkap saudara? Dengan demikian, ini penting, saudara garis bawahi. Apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Jadi setan mencoba mengarahkan saudara kepada yang kelihatan. Jangan percaya nggak kelihatan. Tapi Tuhan bilang, apa yang kelihatan ini terjadi dari hasil apa yang nggak kelihatan. Karena manusia pertama diciptakan melalui roh. Kalau tidak ada roh Yahweh, tidak ada yang namanya nismat hayim, atau roh Yahweh sendiri yang dihembuskan, kita ini cuma segumpal tanah. Tanah yang dibentuk. Begitu dihembuskan napas hidup itu, jadilah manusia. Jadi yang kelihatan ini terjadi dari yang tidak kelihatan. Termasuk karirmu, berkatmu, kejadian-kejadian di sekitarmu. Tidak ada satu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada satu rambut pun yang jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Jadi kalau semua itu seizin Tuhan, maka kita harus belajar dan mau dipimpin oleh Tuhan. Karena kalau dia yang mengizinkan, maka dia juga tahu jalan keluarnya. Kita mau stres yang bingung bagaimanapun, tidak akan membuat kita mengerti jalan keluarnya. Tuhan tidak mentakdirkan, jangan salah. Tuhan tidak mentakdirkan kejadian demi kejadian. Cuma Tuhan bisa foreseen, dia bisa melihat jauh ke depan apa yang bakal terjadi. Dan sebelum itu dia warning anak-anaknya.
Kalau Tuhan mau tahu, kalau Tuhan maha tahu, dia tahu bakal ada pandemik. Kenapa kok diizinkan? Kalau semua dia atur, semua dia kontrol, maka dia tidak menghormati kehendak bebas. Dia tidak menghormati order daripada dunia yang dia ciptakan sendiri, yang dia lepas dengan kebebasannya. Kalau semua diintervensi, sekalian aja dia buat robot, nggak usah manusia. Ada orang yang berbuat jahat, dia tidak bisa intervensi. Bukan dia tidak bisa, dia tidak mau, dia biarkan, dia izinkan. Karena itu ada dalam dunia. Tapi ada orang yang mau berbuat baik, yang punya iman, itu yang dia berikan hikmat. Kamu nanti responnya begini. Mungkin ada orang buat virus COVID. Mungkin ada orang yang menyebarkan virus COVID. Saya tidak tahu kebenarannya bagaimana. Tapi Tuhan tetap in control kepada anak-anaknya. Kalaupun ada yang meninggal, itu pun bersama-sama dengan dia. Kalaupun ada yang hidup, dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena mati bagiku adalah keuntungan dan hidup bagi Kristus. Selesai. Kalau kita tahu pikiran Tuhan, kita tidak akan dibingungkan oleh yang namanya takdir, oleh yang namanya bencana, oleh yang namanya masalah. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim. Karena kita tahu apapun yang terjadi, mau mati kita bersama dengan Tuhan, kita untung. Mau kita hidup, kita melayani Tuhan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh, kita juga untung. Karena anak Tuhan gak mungkin rugi. Karena anak Tuhan sudah dijamin punya kehidupan dan jaminan yang kekal. That's the truth. Itu kebenarannya, itu iman. Kita gak lihat Tuhan, tapi kita percaya. Musa juga gak lihat Yahweh. Apa yang Musa lihat? Semak belukar yang terbakar. Ada suara, Musa, Musa. Dia mendekat. Terus Yahweh bilang, jangan dekat-dekat. Karena tempat di mana engkau berdiri, itu adalah kudus. Mana gak kelihatan, cuma semak terbakar. Bisa jadi Musa halusinasi. Ada semak kebakar, bunyinya kresek-kresek, ketiup angin. Dia kedengaran, oh kayaknya itu suara Tuhan. Let's say demikian. Kita anggap itu yang pertama. Mungkin kayak begitu. Tapi bagaimana mungkin Musa memimpin 2 juta orang Israel keluar dari Mesir? Tapi bagaimana mungkin Musa melihat ada 10 tulah seperti yang Tuhan janjikan kepada dia? Bagaimana mungkin Musa bisa membuat Fir'aun takluk? Bagaimana mungkin tongkat yang dia pegang bisa membelah laut? Kalau yang dia dengar dari semak belukar itu hanya suara angin. Nangkap? Abraham keluar dari Ur, bawa sanak saudaramu kemana? Nanti aku tunjukkan kemana. Dia nggak tahu tujuannya. Dia nggak lihat siapa yang nyuruh dia. Dia cuma dengar suaranya doang. Dia ngikut. Ini repot ini saudara. Kalau ada suara suruh kau pergi, nggak tahu orangnya, nggak kenal orangnya, cuma suara suruh pergi, nggak tahu tujuannya. Bingung juga kan? Liburan aja kita nggak mau seperti itu, apalagi kita pindahan. Semua kita tinggal, kita tiba-tiba keluar. Kalau bukan iman, gak bisa. Tapi dengan iman Abraham tahu persis. Ini bukan suara sembarang. Dia tahu persis pengalaman yang dialami pada saat itu. Mungkin kita tidak rasakan saat ini. Tapi dia tahu persis dengan imannya. Itu Yahweh. Dan dia taat dan dia turut. Terus sampai up and down Abraham mengikut Tuhan. Sampai Tuhan memberikan firman-Nya dalam Kejadian 12 dan dia berjanji, kau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ada keturunan yang kedua seperti pasir, banyak tapi diinjek-injek. Tapi ada bintang di langit. Dan barang siapa yang memberkatimu dan keturunanmu akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk akan dikutuk. Kita termasuk keturunan Abraham secara rohani. Karena kita dicangkokkan. Karena iman kita kepada Kristus. Sama. Terjadi buat kita, sama terjadi buat bangsa Israel. Negara cuma seluas 22.000 km square. Yang masih perang bos. Saya tuh kadang gak ngerti. Tiba-tiba belum juga perang selesai. Semua tur pergi Israel. Saya pikir ini
Negara lagi perang, lu tur ke negara yang sedang perang gitu loh. Sekarang mereka pergi semua, beneran perang tambahan terjadi. Iran nyerang pakai roket. Masih foto-foto juga. Gak make sense kan? Negara kecil, perang North, perang South, digempur. Gak make sense. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Yang kamu mau percayai logika atau kebenaran? Kalau logika itu gak logis. Enggak logis. Amerika cuma gedung 2 runtuh aja udah selesai. Udah orang takut semua. Ini roket bos, kayak kembang api. Tapi ini kebenaran. Iman Abraham. Sama. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego. Dia melihat patung buatan Raja Babel. Disuruh nyembah. Saya mau tanya, patung itu nyata enggak? Nyata. Ya kan? Bisa dipegang, bisa dilihat, nyata, dan disembah bangsa bukan bangsa yang gagal, disembah bangsa yang sukses. Ekonominya kuat, kerajaannya besar. Tapi kenapa Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk menyembah Yahweh yang tidak kelihatan, Elohim yang tidak kelihatan? Menolak yang kelihatan, yang gede, yang bisa dipegang, yang nyata, yang buktinya sudah ada, orang-orang nyembah semua adalah bangsa yang besar. Kenapa dia nggak pikir, gue ikutan nyembah aja, siapa tahu gue kaya kayak mereka, powerful kayak mereka. Karena mungkin dewa mereka besar, benar-benar punya power. Tapi instead mereka lakukan itu, mereka ngomong, aku tidak akan sekali-kali menyembah patung buatanmu, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tetap tidak menyembah patung. Itu iman. Dia masuk ke dapur perapian, enggak kelihatan siapapun, siap dibakar, dan mungkin dalam pikirannya matilah kita. Dibakar gak kebakar, dikencengin 7 kali gak kebakar. Bahkan pada saat itu Raja Babel melihat ada pribadi keempat yang wajahnya seperti anak dewa, yang menyertai mereka. Bukan cuma tidak terbakar, bau hangus pun tidak tercium. Yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Semua yang terjadi ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Yang terjadi bisa engkau interaksi tanpa iman. Tapi yang tidak kelihatan, engkau hanya bisa interaksi melalui iman. Dengan iman, engkau berhubungan dengan yang tidak kelihatan. Engkau mempercayai yang tidak kelihatan. Engkau merenungkan firman-Nya. Engkau dipimpin olehnya. Sehingga hidupmu di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan, selalu dibuat berhasil dan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan itu kelihatan. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang begitu berhasil dipakai, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Pasti dia sangat menghargai apa yang tidak kelihatan. Apa yang kau lihat cuma yang kelihatan. Tapi di belakang layar itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kita percaya bukan bukti faktual, tapi kita percaya karena track record-nya. Dan track record Tuhan itu sudah tertulis yang namanya logos. Firman Tuhan ini logos, tertulis. Nah kalau yang tertulis ini, yang tercatat ini, kau renungkan. Maka di dalam Yosua 1 katakan perjalananmu akan berhati-hati. Sehingga waktu kau berhati-hati dipimpin oleh Roh, Galatia 5, engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Logos ini jadi rema. Rema itu apa? Rema itu adalah firman Tuhan yang kita alami. Tadinya kita baca, kita renungkan, terus kita lakukan, kita alami. Logos, rema. Logos, rema. Nah kalau orang cuman logos terus, akhirnya jadi ahli Taurat. Dan ahli Taurat itu menyesatkan. Kemarin orang bingung Kristen progresif. Jangan marah bos sama progresif.
Karena ini adalah anti klimaks dari Kristen legalism. Kristen yang percaya Taurat. Yang satu mengagamakan kekristenan, yang satu mengobral kekristenan. Dua-duanya gak beres ini. Yang satu, kata Tuhan, engkau melarang orang masuk surga, mempersulit masuk surga karena kamu sendiri gak bisa masuk surga. Kayak tukang catut itu loh. Catut tiket kalau konser, dia borong tiket murah-murah, dia jual tiket mahal-mahal. Padahal mau masuk cuma 1 juta. Tiketnya bisa jadi 5 juta, bisa jadi 3 juta. Karena dia tambah-tambahin. Percaya Yesus saja, dia tambahin perbuatan ini, perbuatan itu, perbuatan ini, perbuatan itu, jadi mahal. Terus gimana Pak kalau saya percaya legalisme? Gak apa-apa bos, engkau tetap masuk. Tapi rugi. Yang harusnya engkau bisa masuk dengan harga, cuman percaya Yesus saja, tetelestai, selesai. Nah, progresif menjawab, gak benar itu. Semua surga terbuka untuk semua. Nah ini lebih parah lagi nih. Menjawab dengan karcis palsu. Yang satu tiket catutan, yang satu tiket palsu. Ini nih aku kasih free, masuk. Wah seneng semua, dapat. Wah yakin udah dandan, udah hari hanya, udah siap-siap. Begitu masuk mau ke gerbang ditolak. Ini tiket palsu. Kamu gak bayar apa-apa mau masuk. Kok enak aja dibagi free? Bayar bos. Temenmu bayar setidaknya 1 juta. Ada yang ngevlog bayar 5 juta. Tapi bayar. Kamu free mau masuk. Nah ini. Ini adalah korban daripada logos. Baca terus, berdebat terus, tapi gak pernah ngelakuin. Baca terus, memperdalam terus, tapi gak pernah jadi rema. Saya yakin kalau engkau punya rema, engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan engkau mengenal Dia. Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Baik tapi Dia Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa dikurangi. Tapi Dia juga Tuhan yang Maha Pengampun. Dia tahu engkau tidak sempurna. Makanya Dia datang menebus engkau dengan darahnya yang mahal. Sehingga kita bisa masuk peroleh hidup yang kekal. Itu kita dapat sebagai rema. Karena kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Karena kita ini seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu apa? Bejana tanah liat itu rapuh. Gak usah dibanting, disenggol aja pecah. Gak ada harganya bejana tanah liat itu. Dulu zaman saya kecil itu ada celengan apa itu, yang buat orang nabung itu ya. Dari tanah liat begitu, dari kayak kendi gitu dibolongin, ada yang bentuk ayam gitu ya, dibolongin. Itu murah banget. Tapi kalau sudah dimasukin, apalagi kalau habis dari Imlek gitu ya, dapat angpau banyak itu dimasukin, itu ayam tiba-tiba jadi mahal banget. Bukan ayamnya yang mahal, bukan kendinya yang mahal, isinya yang mahal. Apalagi kalau orang lihat, wah isinya dimasukin uang yang gede-gede. 2 Korintus 4, 7-11. 7-9. Tetapi kami mempunyai harta ini di dalam bejana tanah liat sehingga nyata bahwa kekuatan yang dahsyat itu berasal dari Elohim, bukan dari kami. Dengan iman kekuatanmu itu berasal dari Elohim, bukan dari kita. Dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan tetapi tidak hancur. Ada kuasa di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita ini bejana tanah liat yang rapuh, gampang rusak, gampang pecah, gampang nyerah, gampang kecewa, gampang marah, gampang down, gampang depresi. Tapi begitu diisi oleh Roh Kudus. Kita punya harta, bukan cuma harta yang berharga, tapi kekuatan. Tiba-tiba ditindas. Kita gak habis akal, terjepit. Kita gak habis akal, kita gak putus asa. Bukan kita, karena kuasanya. Bagaimana Pak dipenuhi Roh Kudus? Engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus hari ini, engkau tidak percaya Yesus. Karena firman Tuhan katakan demikian, tidak ada seorang pun mengaku Yesus jika bukan karena Roh Kudus. Pak, saya gak bisa bahasa roh, tetap engkau sudah dipenuhi Roh Kudus.
Pertanyaannya bukan bagaimana dipenuhi Roh Kudus, pertanyaannya bagaimana Roh Kudus itu bisa mengambil alih hidupmu lebih besar lagi. Sederhana, hargai dia. Hargai dia. Menghargai dia melalui hubunganmu, perenunganmu dengan firman Tuhan. Saat teduh, gak bisa nyanyi doa, gak bisa doa diem, tapi tetap merenungkan. Ingat aja kebaikan Tuhan. Kalau sudah stres gak bisa ngomong, gak bisa doa, gak bisa bahasa roh, diem aja, renung aja. Ingat kebaikan Tuhan waktu dia menolongmu. Akui dengan iman, engkau dahsyat, engkau baik, engkau luar biasa. Terus. Dan itu membangkitkan roh yang ada di dalammu. Dan di situ kuasanya keluar. Di situ step by step membuat kuasa itu menjadi nyata. Dan kuasa itu menjadi passion, menjadi gairah. Iya, aku gak boleh nyerah. Aku harus bangkit. Karena apa? Karena kita punya enthusiasm. Saya pernah jelaskan, enthusiasm itu dari kata en dan theos, di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita selalu antusias. Kita punya semangat, passion. Ya, aku harus bangkit lagi. Aku harus coba lagi. Berulang kali saya gagal. Berulang kali saya kecewa. Secara manusia saya gak bisa bangkit. Tapi karena kekuatan Tuhan, saya mengingat kebaikannya, saya bangkit lagi. Saya punya semangat lagi. Dan bukan hanya semangat, di situ saya punya kedamaian. Saya punya kedamaian. Saya punya ketenangan. Iya, harusnya punya aku tiba-tiba hilang. Ada orang jual beli, tawar, kita sudah banding harga, orang gak mau. Ya sudahlah, terserah apa mau Tuhan. Tiba-tiba ada customer datang, dia beli 3 kali lipat lebih mahal. Sampai saya bingung, Tuhan, saya obral dengan harga yang murah. Saya sudah iklankan dengan harga yang murah, gak ada yang beli. Kita sudah buat paket yang murah, gak ada yang beli. Tapi begitu kita berserah, ada yang borong. Dengan harga yang tinggi. Kok bisa? Bisa. Karena itu kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan, kalau engkau punya kuasa, engkau punya gairah, engkau punya damai sejahtera, itu salah satu buah roh. Maka everything is possible. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Orang lebaran paling bingung untuk membantu pulang. Saya kan ngomong kemarin. Pembantu pulang. Saya punya 2, satu neni, satu pembantu. Mau pulang aja, kamu dulu deh, Mbak, kamu dulu aja, kamu dulu. Saya bilang, cepetan, tentuin siapa yang pulang. Kalau enggak, kamu enggak kehabisan tiket, dua-dua enggak pulang. Gantian, ya udah, yang tua neninya pulang dulu. Nanti neninya balik, ini mbaknya baru pulang. Pak, sudah berapa lama ikut? 8 tahun. Kemarin kita sel group, date nama sel group kita. Ya, ada salah satu anggota sel group, stres banget kan yang saya pernah cerita kalau gak salah. Udah stres bukan kenapa? Karena rumahnya gede. Rumahnya gede, pembantunya pulang. Terus dia keluar negeri. Saya bilang, kamu enak banget. Iya kan, pembantu pulang kamu bisa keluar negeri. Kalau saya pembantu pulang, anjing saya 11, 14 sama yang gede. Mau keluar negeri, siapa yang piara? Gak keluar negeri aja bisa setengah mati saya miara 14 anjing gitu ya kan. Iya kamu hoki ya, kamu dapat pembantu dari mana? Dia tanya, dari internet. Dari mana? Pembantu.com. Terus kamu cari orang yang piara anjing gimana? Ya cari di Google. ART yang tidak takut dengan anjing. Loh, Mak, gampang begitu? Iya gampang begitu. Saya telepon satu persatu sampai yang ada saya interview udah masuk. Sampai sekarang kerja. Baik kerjanya, rajin kerjanya. Setiap kali dikasih thank you. Dan kerja terus, rajin terus. Kenapa? Karena damai. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan. Saya buka bisnis. Cari chef. Chefnya sudah nemu, bagus. Gak jadi. Dia pilih ada di luar negeri. Waduh kecewa kita. Kita pikir gimana ya Tuhan. Tetap saya bilang sama istri saya. Gak apa-apa andalin Tuhan. Ini project-projectnya Tuhan. Kita dari awal kita andalin Tuhan. Dari tempat yang bagus diambil. Diganti tempat yang lebih bagus. Kita andalin Tuhan. Masa perkara-perkara cuma chef aja. Pasti nanti Tuhan kirim. Tuhan kirim yang lebih bagus. Apapun masalahmu hari ini saya tidak tahu. Hidup dipimpin oleh roh. Pak sukar, saya beritahu kebenarannya. Lebih sukar dan lebih sulit kalau hidupmu tidak dipimpin oleh roh. Kalau hidupmu dipimpin oleh roh, susahnya itu cuma waktu mau taat. Tapi kalau engkau taat, hasilnya akan membuat hidupmu
jauh lebih mudah. Bukan cuma itu, jauh lebih diberkati, jauh lebih luar biasa, dan jauh menjadi kesaksian. Mari kita bangkit berdiri, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bagaimana orang yang tidak percaya Yesus bisa percaya Yesus dengan iman? Mereka tidak melihat Yesus. Bagaimana mereka bisa percaya Yesus? Saya memberitahu saudara, mereka tidak bisa melihat Yesus, tapi mereka bisa melihat saudara. Kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh, orang yang tidak mengenal Tuhan melihat kehidupanmu. Dan ketika mereka melihat kehidupanmu, mereka melihat Yesus. Jadi penginjilan itu bukan begini lagi ya. Ayo ikut ke gereja yuk. Ayo percaya Yesus. Tapi hidupmu gak sesuai. Penginjilan yang paling powerful itu gak beda dengan marketing dunia. It's from word, mouth, dari mulut ke mulut. Itu penginjilan yang paling powerful. Bukan billboard yang gede di tengah jalan tol. Itu cuman brand positioning aja. Tapi marketing yang paling powerful. Kalau ada orang ngomong ke saudaranya, ke orang dekatnya, makan ke restoran itu enak banget. Enak banget, pokoknya lu harus coba. Maksa, padahal kita gak dibayar. Tapi karena kita punya pengalaman pribadi yang menyenangkan, kita paksa orang lain. Dan orang lain datang, dia puas. Dia paksa orang lain lagi, dia puas. Dia paksa orang lain, dia puas. Sama, bukan jual jamu, bukan jual Yesus, nama Yesus. Tapi bagaimana engkau bekerja di company-mu, bagaimana engkau memimpin anak buahmu, bagaimana engkau dilihat oleh pimpinanmu, bagaimana engkau hidup menjadi suami, bagaimana engkau menjadi istri, menjadi orang tua, anak-anakmu akan melihat engkau. Kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh, mereka melihat Yesus melalui pribadimu. Dan seperti dalam kitab Zakaria, pada saat itu ada 10 orang yang bukan Yahudi akan memegang erat satu puncak jubah orang Yahudi dan bertanya, kemana engkau pergi menyembah Elohimmu, aku akan ikut. Kemana engkau mencari Yahweh, aku akan ikut. Aku tidak mengenal Yahwehmu, tapi aku melihat bagaimana kalian diberkati oleh Yahweh yang kalian sembah. Dan itu akan terjadi. Itulah penuaian jiwa yang sebesar-besarnya, yang sesungguhnya. Penuaian jiwa itu bukan mindahin jemaat orang ke gerejamu. Itu yang terjadi hari-hari ini. Orang buka gereja baru, buka gereja baru, buka gereja baru, jemaatnya banyak. Kalau engkau lihat, saya itu khotbah keliling, Pak, saya ketemu orang, loh bukannya kamu kemarin di gereja sini ya? Kamu kan pengerjanya gereja sini. Ada satu pengerjanya gereja Palangka, tapi kan gak apa-apa ya, Palangka adanya di Jakarta ya, karena dia pindah tugas. Tapi yang dibaptis berapa orang? Ya anak-anak remajanya aja yang dibaptis. Ya anak-anak remaja karena ngikutin orang tuanya. Tapi gereja yang sehat itu, kalau ada orang-orang yang seusia udah kelewatan terus dibaptis, nah itu jemaat baru, bukan jemaatnya orang. Dan itu bisa terjadi di YS Jakarta kalau semua saudara-saudara hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Biar kau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu. Dan Roh itu bertentangan dengan daging. Setiap kali ada keinginan daging, keinginan roh, kami pilih keinginan roh. Dan kami mau belajar melatih disiplin kami, supaya di hari-hari akhir ini penyertaan-Mu semakin kuat. Dan begitu penyertaan-Mu semakin kuat, perjalanan kami selalu dituntun oleh Engkau. Kami bukan hanya diselamatkan, tapi kami diluputkan, kami diberkati, kami diberikan keamanan, kedamaian, sampai semua keluarga kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan aja dong bagi Tuhan kita. Kita akhiri dengan sukacita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku
Ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Percaya bahwa Yesus penolong yang sejati, amin. Haleluya. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan apa? Ganti ratap dengan tarian. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan iman kami kata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Mari sama-sama ikuti gerakan kami. Saya belum melihat tangannya terangkat. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap apa? Bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab apa? Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya, 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 haleluya. Nanti ada ibadah anak muda jam 12 ya. Jam 12 ada ibadah anak muda bagi saudara yang masih kuliah, kerja, intinya anak muda biarlah lanjut karena firmannya berbeda, yang menyampaikan berbeda dan suasananya pasti berbeda. Amin, supaya kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dan kita diberkati lebih lagi. Mari kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat YS Jakarta yang bergabung melalui Zoom. Ada keluarga Ibu Fani, ada Lohan Jaya, ada keluarga Ibu Rinda, ada keluarga dari Anggita Oktavia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga percaya berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami yang beribadah di tempat ini. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang telah memberkati kita untuk selama-lamanya.
Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.